Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Kita kembali lagi di podcast Klinik Pangan bersama Pati Cabang Kendari dan bekerja sama dengan HMPPI Komasariat Universitas Halu Oleo. Nah, kemarin kita sudah meluncurkan podcast kita yang pertama ya terkait dengan yuk minum coklat. Nah, di podcast tersebut ada yang komentar nih, meminta request yang dibahas tentang masalah stunting. Mungkin saya sedikit bacakan komentarnya ini dari Remba Kendari. Bagus juga podcast berikutnya bahas tentang stunting, apalagi survei SSGI, Survei Status Gizi Indonesia 2021, Sultra merupakan satu dari 12 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi di Indonesia, menempati urutan kelima secara nasional dengan kasus stunting sebesar 30,2%. Luar biasa juga komentarnya sampai ada datanya ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mengundang narasumber kita yang memang bergerak di bidang gizi, pangan dan gizi ya, untuk membicarakan persoalan stunting di Sulawesi Tenggara. Nah, di samping saya ini sudah ada Ibu Tres STP MKes. Beliau merupakan dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari. Terima kasih banyak ini Ibu Tres sudah mau menjadi narasumber ya. Ibu Tres ini juga iya, terima kasih Bu. Dan Bu Tres ini juga merupakan anggota ya di Pati Cabang Kendari. Ya mungkin Bu, untuk supaya kita lebih kenal lebih dalam nih ke Ibu Tres, silahkan Bu mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk ke topiknya. Terima kasih Bu Radila. Ya, saya juga adalah salah satu anggota Pati Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga anggota Persagi Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu profesi juga yang pokok adalah dosen pada jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Kendari. Jadi sehari-hari memang bergerak di bidang gizi-gizi nih Bu ya. Dan juga memang minatnya adalah di gizi dan pangan. Gizi dan pangan. Oh, berarti cocok sekali nih kita bahas stunting bersama Ibu Tres. Ya Bu, jadi sebenarnya apa sih itu stunting Bu? Ya, baik. Stunting sendiri sebenarnya adalah gangguan pertumbuhan secara umum sebenarnya kalau kita bicara supaya masyarakat bisa paham. Tetapi kalau kami dari segi kesehatan mengatakan stunting sendiri adalah gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu -2 standar deviasi diambil dari pengukuran panjang badan atau tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan kurva WHO. Oh, jadi kurva pertumbuhan WHO. Ada standar dari WHO gitu ya, standar internasional yang tinggi badan. Kalau anak umur segini tuh tinggi badannya harus segini gitu ya. Nah, kalau misalnya kurang dari itu tinggi badannya, berarti dia dikategorikan stunting. -2 standar deviasi. -2 standar deviasi. Jadi kalau secara realnya, kalau mudah dipahami masyarakat, jadi anak itu kan laki perempuan. Di dalam kurva pertumbuhan WHO itu ada grafiknya untuk laki-laki dan beda anak gitu ya, perempuan. perempuan. Jadi kalau kita mau melihat anak ini stunting atau tidak, kita bandingkan anak yang seusia misalnya umur 1 tahun, kita bandingkan tingginya. Jadi kita berdirikan. Kalau dia tinggi normalnya misalnya dia 100 cm, terus anak stunting ini cuma 80 cm. Jadi misalnya seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan lihat anak pendek langsung, ih anakku stunting, nggak seperti itu. Cek dulu standarnya. Tapi itu bisa dilihat sejak umur berapa Bu? Kalau lihat, oh ini anak saya ini kemungkinan berpeluang stunting ini misalnya. Sebenarnya yang sering disampaikan oleh pemerintah bahwa kehidupan itu dimulai dari 1000 HPK. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, dimana dimulai dari ibu hamil, kemudian anak usia sampai 2 tahun. Jadi masa itu yang akan menentukan apakah nantinya anak itu stunting. Bisa kemungkinan melahirkan, ibu untuk melahirkan anak di bawah 50 cm. Waktu diukur panjang badannya ya waktu melahirkan pertama. Makanya biasanya kalau ada survei mungkin masyarakat sering ini ya kan, ada sering mengikuti survei gizi yang tahun kemarin sudah beberapa tahun.
dilakukan oleh pemerintah, ada survei gizi itu diwawancara, ibu waktu melahirkan panjang badan anak berapa? Nah ini sebenarnya tujuannya untuk kita mengetahui kalau nanti dilakukan pengukuran pembandingan umur dan jenis kelamin ini berdasarkan kurva itu, kita menentukan anak ibu stunting atau tidak, atau kurang gizi. Oh berarti dari sejak lahir, pas lahir ada diukur panjang badan itu sudah bisa kelihatan ya Bu bisa ya? kelihatan dari situ. Ada kemungkinan Ada peluang untuk stunting. anak itu mengalami gangguan pertumbuhan. Kalau tidak diiringi dengan asupan, asupan makanan anak. Ya. Terus Bu, selain ya kita tahu kan jadinya tingginya tidak seperti normal gitu ya, Iya, tapi tidak efek negatif lain apa sih Bu kalau anak itu stunting sebenarnya? Sebenarnya anak stunting itu ya, kalau kita lihat dibanding dengan anak yang normal, itu sebenarnya kalau kelihatannya masih belum tingkat parah itu, karena kita lihat segi pendeknya saja. Tetapi pada anak yang stunting itu dia akan berbeda dengan anak yang normal. Salah satunya adalah dia mudah sakit. Frekuensi sakitnya itu berbeda dengan anak yang normal. Ya. Kemudian itu yang dikit-dikit dia hujan sakit. gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara Bu, ya pemirsa, itu dia agak lalo istilahnya ya. Apa Kalau itu? kerennya lambat loading. Jadi seperti itu. Jadi kita ngomong apa, dia nangkepnya apa gitu. Jadi salah satu itu termasuk mempengaruhi kemampuan kecerdasan pada anak. Jadi berbeda dia ininya. Kemudian agak apatis gitu ya. Apa ya, susah untuk melakukan aktivitas seperti anak-anak yang lincah lainnya. Kalau anak normal kan enak kita komunikasi. Terus apalagi sekarang anak lebih pandai dalam mencari apa tuh? Informasi, bahkan kita belajar ya sama anak-anak. Kalau anak-anak yang stunting itu berbeda, memang ada tanda-tanda spesifik khusus yang kalau kita perhatikan itu memang anak ini mengalami gangguan pertumbuhan khususnya ya. Terus selain itu efek jangka pendeknya itu ya, anak menjadi intelijensi anak itu agak berbeda dibanding dengan anak ini. Dan itu untuk jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya ya pasti mempengaruhi masa depannya anak sendiri, di mana pada anak stunting nantinya kemungkinan untuk terkena yang namanya obesitas dan penyakit degeneratif seperti jantung, koroner, kemudian hipertensi, diabetes itu kemungkinan untuk terjadi lebih besar dibanding dengan yang normal. Ini menarik ini Bu. Dari Ibu bilang tadi bahwa stunting ini efek jangka panjangnya justru bisa kena obesitas dan diabetes gitu. Padahal kan biasanya ini gara-gara kelebihan makanan gitu ya, kelebihan gizi. Tapi ini anak stunting kan kekurangan gizi. Nah itu gimana itu Bu? Nah inilah yang spesifik dari stunting sehingga menjadi topik nasional ya. Pemerintah itu, khususnya Presiden sampai mengeluarkan peraturan Presiden kan secara khusus untuk penanganan stunting. Jadi pada gangguan pertumbuhan ternyata itu berdampak pada sistem hormonal, khususnya insulin dan glukagon pada pankreas, di mana ini akan mengganggu daripada kerja atau metabolisme daripada glukosa. Iya. Seperti kita tahu kalau insulin itu kan memang yang mengatur kadar gula di dalam darah kita ya Bu ya. Kalau itu terganggu ya berarti jadi resiko diabetesnya besar gitu. Nah, karena gangguan metabolisme glukosa ini secara tidak langsung di dalam tubuh, sistem kerja tubuh sendiri juga akan mengalami gangguan sehingga metabolisme daripada lemak itu menjadi lebih cepat meningkat. Akhirnya pada masa jangka panjang anak stunting akan menjadi obesitas. Ya itu jadi kayak ini ya, efek bola salju ya Bu. Ini satu masalah terus timbul jadi besar gitu. Yang memang kayaknya silent ya, nggak kelihatan dan tidak terdengar. Tapi inti daripada stunting, kenapa memang
ini berhubungan dengan generasi masa depan, sehingga memang pemerintah itu bagaimana setiap tahun itu harus memantau prevalensinya itu harus turun setiap tahun. Dimana target yang kemarin di 2021 itu kan 24,4%, kemudian nasional ya, kemudian turun menjadi berapa tuh? 21,6% kalau tidak salah prevalensinya di tahun 2022 kemarin. Oh, berarti ada kecenderungan menurun. Nah, ini tidak lepas daripada kerja pemerintah yang memang door to door memang untuk memantau kerja dan program-program ini, lintas sektor ini dilibatkan untuk sama-sama mengatasi stunting, karena stunting ini bukan cuma milik orang pangan, orang gizi, orang kesehatan, tetapi ternyata lintas sektor. Masalah sosial masalah juga, sosial, masalah kebersihan, masalah lingkungan. Oh ya, mungkin itu masuk nih ke pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan sama masyarakat umum gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa mencegah stunting? Misalnya kalau untuk ibu-ibu yang berencana punya anak misalnya, atau yang sekarang sedang hamil gitu Bu, apa yang bisa dilakukan gitu? Sebenarnya untuk terjadinya gangguan gizi itu disebabkan oleh dua faktor langsung, yaitu asupan gizi dan juga hygiene sanitasi, kebersihan berhubungan dengan lingkungan. Kendalanya saat ini kita itu justru tidak memperhatikan faktor kebersihan, faktor lingkungan, sedangkan ini ternyata dampaknya luas, terutama air bersih. Ya, apalagi kita di Sulawesi Tenggara ini kan air itu adalah kebutuhan mutlak, kebutuhan utama manusia untuk mandi, untuk makan, untuk minum, untuk memasak. Semuanya butuh air. Nah, air yang bersih ini juga bisa mempengaruhi untuk terjadinya stunting. Makanya sekarang itu untuk mengatasi stunting salah satu yang dilibatkan adalah PU. Oh iya. Ya, jadi mereka inilah yang jor-joran membangun sumur, membangun sanitasi lingkungan yang bagus itu ya, supaya lingkungan masyarakat menjadi lebih baik terlihat. Nah, inilah peran daripada PU, dan terima kasih sekarang Menteri PU kan jor-joran juga bekerja, termasuk mungkin kita juga di Sulawesi Tenggara ini. Terus pertama kebersihan tadi, terus makanan tadi gimana Bu? Makanan apa? Kan kadang malah kalau di daerah-daerah yang saya dengar itu ibu hamil justru banyak sekali tuh pantangannya. Gak boleh makan, ada yang gak boleh makan ayam, ada yang gak boleh makan daging gitu. Padahal kan itu sumber gizi ya. Benar Bu. Mungkin ini yang menjadi perhatian kita khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Tadi kan dikatakan bahwa komentar dari netizen yang podcast yang pertama itu mengatakan bahwa kita di Sulawesi Tenggara itu masuk nomor 5 ya, kalau nggak salah tadi nasional. Kenapa jadi seperti itu? Padahal potensi Sulawesi Tenggara untuk menghasilkan sumber makanan protein, khususnya yang harus dikonsumsi sama anak yang kekurangan gizi dan stunting, itu adalah sumber makanan protein, khususnya protein hewani. Kita kan di sini ikan itu banyak ya. Selain ikan itu ada yang namanya apa istilahnya, bulu babi. Oh ya, bulu babi. Terus ada yang itu juga cacing bakal yang warnanya putih, apa tombelu ya? Namanya tombelu kalau nggak salah. Yang dibakar. Iya, kayak ulat yang putih itu juga protein tinggi. Kemudian bulu babi. Kita kan di daerah Toronipa sana itu banyak ya. Kita laut juga besar. Iya, kalau di Jepang kan mahal ya. Itu dia sumber protein. Selain itu protein laut. Kita kan Sulawesi Tenggara termasuk pesisir ya. Iya. Nah, kita punya lagi sagu. Yang suku Tolaki suka makan sagu. Nah, di balik sagu itu batangnya itu kan ada ulat sagu. Ulat sagu. Iya. Nah, ini juga tinggi protein dan asam amino. Dan kalau kita konsumsi protein akan menghasilkan asam amino. Protein terbentuk dari asam amino. Nah, ini protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan sel jaringan dalam tubuh kita, untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi, untuk sistem imunitas tubuh. Jadi sumber protein yang ada di Sulawesi Tenggara ini sangat luas, cuman kita belum memanfaatkannya secara maksimal. Nah, inilah kerja daripada PAPI,
Tapi berarti itu hoax ya Bu ya, kalau pas selama hamil itu justru kita banyak pantangan yang sumber protein itu salah gitu ya? Salah. Terus kita juga itu ada kan sayur kelor ya. Sayur kelor. Penelitian rekan-rekan di UHO, teman-teman PAPI juga yang teman-teman yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara itu banyak meneliti tentang kelor. Kelor juga kan dibutuhkan untuk ibu hamil. Kandungan zat besi, ya, dan mineral-mineral ini juga dibutuhkan untuk menunjang daripada proses pertumbuhan tubuh, karena antara kerja protein, mineral itu memang sangat dibutuhkan, ya. Protein ini sendiri kan berhubungan dengan kerja daripada sel darah merah, ya, dimana besi kan zat besinya ya, kan harus ada terdapat di dalam sel darah merah. Jadi inilah makanan-makanan tradisional yang harus kita kembangkan. Olahan-olahan daripada ulat sagu, olahan daripada kelor, olahan daripada tombelu, olahan daripada bulu babi itu udah banyak. Jadi kalau tidak mau makan secara langsung bahan makanan aslinya, ada bahan pangan olahannya. Ya, dan ada sudah dalam bentuk snack, ada dalam bentuk makanan lauk, itu sudah bisa diolah. Jadi tidak lagi menjadi suatu makanan yang menjijikkan sebenarnya. Kan makanan ini sebenarnya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Dari survei yang saya lakukan itu karena di dalam pemikiran mereka makanan ini adalah makanan yang menjijikkan. Nah, yang dari segi agama halal haram. Nah, ini yang mungkin menjadi pertentangan, menjadi pertentangan, dan ini yang mungkin akan kita jelaskan di masyarakat. Bahwa selagi kita makan dan kita tidak memuntahkan makanan itu akan menjadi haram, karena apa? Berguna untuk tubuh kita. Kecuali makanan itu tidak berguna bagi tubuh kita, maka itu kita boleh katakan mungkin haram. Cuman mungkin dalil agamanya mungkin yang lebih atau mungkin Pak Ketua Pati ya, Pak Ustadz yang lebih tahu itu. Ini podcast selanjutnya tentang haram. Aku Ibu Ketua ini Pusat Studi Halal kita, nanti kita undang mungkin ya, Ibu Prof. Sri Wahyuni. Iya, jadi sebenarnya banyak sumber protein dan itu lokal juga ya Bu ya. Jadi kalau masalah saya tidak punya uang untuk beli daging gitu ya, untuk beli ayam, sebenarnya masih banyak sumber-sumber protein yang lain gitu ya. Kemudian dari bahan makanan pokok kan kita ada kasuami, ada sinonggi, ada kabuto, terus apa lagi makanan itu? Iya, yang lokal kita dari ubi, jagung, katumbu. Katumbu gola. Katumbu. Jadi kita ada dari sagu, ada dari jagung, ada dari ubi, ya pisang juga. Pisang ya betul, pisang dari itu semua kalau diolah, dicampur, apalagi kalau dicampur, dimix dengan sumber-sumber protein, sumber-sumber sayuran, buah, wah itu gizinya kan lebih banyak lagi dan cocok untuk menjadi makanan tambahan bagi ibu hamil, bagi anak-anak yang kekurangan gizi. Kalau ini Bu, sebenarnya yang dibutuhkan itu ibu sebelum hamil, atau dia baru perbaiki gizinya setelah dia hamil, itu terlalu telat atau memang seperti itu? Atau sebaiknya memang kalau berencana saya program hamil berarti dari awal saya sudah perhatikan gizi makanan saya, kebersihan. Sebenarnya kalau dari pemerintah ya, itu kan ada yang namanya intervensi spesifik dan sensitif. Apa itu? Ya, jadi intervensi yang sensitif itu yang tadi yang berhubungan dengan lintas sektor. Yang sensitif itu adalah yang berhubungan dengan makanan dan pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya untuk kita itu dimulai bukan dari ibu hamil, tetapi ada yang namanya gizi anak sekolah, gizi remaja, gizi ibu hamil, gizi menyusui, gizi anak baduta bawah 2 tahun, gizi anak bawah 3 tahun, kemudian gizi balita, gizi anak sekolah yang SD gitu ya. Itu lingkaran setan yang tidak putus. Nggak bisa kita cuma di satu, kita tidak bisa sama satu golongan tertentu saja, tetapi memang ini lingkaran setan yang tidak putus ya. Jadi siklus inilah yang sebenarnya harus kita paham, bahwa kita menangani masalah gizi bukan nanti
yang makan duluan enak-enak bapaknya ya, yang makan kepala iya, ikan, yang makan ini tuh masih, apalagi kita di Sulawesi Tenggara kan bukan kalau untuk patriarkat ya. Jadi seperti kayak di beberapa provinsi lainnya memang khusus untuk laki ya. Kalau kita kan laki perempuan sama di Sulawesi Tenggara ini. Nah, ada di beberapa keluarga tertentu itu yang mengutamakan papanya dulu yang disediakan makan. Sebenarnya salah. Harusnya anaknya dan ibu hamil dan anak remaja di dalam rumah itu. Iya. Itu yang harus kita dahulukan, memberi makan yang baik. Nah, makan juga bukan dari harga mahal atau murah, tetapi variasinya dan cukup setiap hari. Beragam, cukup. Jadi itu kuncinya ya Bu ya, cukup dan beragam. Nah, kalau dari masyarakat sendiri gimana taunya yang beragam yang baik itu seperti apa Bu? Ya, baik Bu Dila, pemirsa, kita kemarin sudah mengikuti perayaan atau ulang tahun hari gizi nasional ya. Beberapa hari yang lalu itu memang lagi dicanangkan yang namanya piringku. Piringku ini untuk anak usia 6 sampai 23 bulan. Kemarin di hari gizi itu ditekankan adalah untuk konsumsi protein. Jadi ternyata di piringku untuk anak usia 6 sampai 23 bulan itu 30% adalah protein hewani, 20% protein nabati. Kemudian untuk makanan pokok di dalam piringku itu adalah 35%, jadi sisa 25% itu adalah buah dan sayuran. Nah, jika ini cukup terpenuhi untuk anak ataupun kita, maka itu status gizinya bisa mencegah daripada gangguan gizi pada anak, gangguan kesehatan pada anak ya. Nah, ini sehingga kemarin pemerintah menyampaikan bahwa ada terjadi penurunan prevalensi stunting di Indonesia dari tahun 2021 ke tahun 2023 dari 24,4% menjadi 21,6%. Kalau untuk protein hewani berarti itu bisa dari tadi ikan, telur, ayam, hati, ulat sagu, tombelu, apa tuh yang tombelu, kemudian bulu babi ya. Bulu babi, oh ya. Terus kalau protein nabati tadi bisa kita dapat dari mana saja itu? Tempe, tahu, kacang-kacangan. Tempe, tahu ini nggak mahal ini ya. Sebenarnya itu untuk mencukupi gizi itu nggak harus mahal. Ya. Terus kalau untuk sumber karbohidrat tadi bisa tidak hanya nasi tadi ya, ada kayu, ada jagung, ya banyak sekali. Dan itu yang beragam diganti-ganti gitu ya. Kemudian sayuran dan buah. Wajib memberikan sayur dan buah pada anak dalam bentuk asli buah ya, jangan dalam bentuk jus-jusnya. Jadi mereka mulai merasakan yang namanya rasa pisang itu bagaimana pada saat anak mulai makan di usia 6 bulan ke atas. Makanya piringku ini diberikan pada anak usia di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan berarti kita harus berhubungan dengan ASI. Nah, itu ASI eksklusif ya. Gimana sih itu, seberapa penting itu ASI eksklusif untuk mencegah stunting? Ya, pemberian ASI eksklusif itu diberikan oleh ibu tanpa makanan yang lain. Jadi ASI tok gitu ya? Iya, selama 0 sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nanti setelah 6 bulan ke atas baru diberi makanan pendamping ASI. Jadi dalam pemberian ASI eksklusif ini, ibunya justru yang harus banyak mengkonsumsi makanan yang bisa merangsang untuk ASInya keluar. Kalau ibunya malas makan, ya ASInya bagaimana keluar, sehingga sistem kerja daripada pembentukan ASI dalam tubuh menjadi tidak maksimal. Anak mau minum ASInya tidak cukup-cukup, makanya nangis. Jadi kualitas ASI juga dipengaruhi oleh kualitas makanan yang dimakan oleh ibu hamil. Ibu menyusui. Ibu menyusui.
Jadi memang dari setiap lini ya Bu ya, kehidupan itu gizinya harus diperhatikan ya. Makanya sebelum ibu melahirkan, dari hamil ini konsumsinya memang kan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui itu ada penambahan dibanding dengan yang normal. Kalau kami di gizi ada perhitungan tambahan, ditambah sekian 300 kalori, ditambah 200 kalori. Karena memang mereka membutuhkan untuk ASI dan untuk janinnya kalau ibu hamil. Selain untuk janinnya, dia kan juga harus membutuhkan ASI dan sebagainya untuk ibu. Jadi anak waktu dia lahir ASINya sudah bagus ya? Sudah tercukupi. Dan yang namanya inisiasi dini menyusui itu sebenarnya wajib. Jadi ASI yang pertama keluar itu harus kolostrum itu juga harus diberikan pada anak. Makanya mungkin yang ibu-ibu harus perhatikan selama hamil, perawatan payudara. Jadi waktu melahirkan ASINya bisa langsung keluar, tidak mengalami gangguan. Nanti itu perawatan payudara nanti di teman-teman yang di bidang di Poltekkes nanti bisa podcast di sini ya. Jadi nanti itu akan dibahas bagaimana ASI itu bisa lancar keluar. Nah itu ada teman-teman bidan mungkin bisa nanti memberikan informasi. Iya, ya mungkin ini durasi juga Bu. Jadi tapi sudah banyak sekali tadi kita bahas ya, beberapa hal yang bisa kita ambil di sini. Mungkin saya sedikit menyimpulkan. Yang pertama itu stunting itu terkait sama tinggi badan anak yang tidak normal sesuai dengan standarnya umur dan jenis kelamin, yaitu -2 dari standar deviasi gitu ya. Atau kalau dibandingkan dengan normalnya, dengan anak normal. Itu tidak sama antara anak stunting dan anak yang normal pada usia dan jenis kelamin yang sama. Dan stunting ini masalahnya bukan cuma anaknya jadi pendek, tapi banyak hal-hal lain. Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Dia masalah kecerdasan, terus kualitas hidup nantinya gitu ya. Dia akan lebih beresiko terkena penyakit-penyakit degeneratif. Dan efek buat negara lebih besar lagi, yaitu tenaga kerja. Beban negara nantinya ya. Terus untuk mencegah stunting ini itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan ya Bu ya, kebersihan sama asupan makanan yang berkualitas. Asupan makanan yang berkualitas ini dari setiap lini, tidak hanya nanti ini kalau saya mau hamil baru saya perbaiki gizi gitu ya, tidak, tapi mulai dari anaknya sampai nanti dia dewasa. Pada saat hamil menyusui itu juga lingkaran itu. Kemudian itu kan kalau asupan baik, dia kan tidak mudah sakit, tidak mudah kena infeksi. Itulah. Ya, itu mungkin hal-hal yang bisa kita petik. Dan juga tadi jangan sampai lupa piringku tadi ya, yang beragam dan cukup gitu. Ya, terima kasih banyak ini Bu Tres. Atau mungkin masih ada sedikit closing statement dari Bu Tres, silakan. Untuk remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, baik mulai dari saat ini untuk peduli pada diri sendiri bahwa remaja putri akan menghasilkan generasi untuk Indonesia, dan ibu hamil, ibu menyusui akan melahirkan anak-anak yang berkualitas kalau konsumsi ibu terus diperhatikan. Jangan yang mahal Bu, cukup makanan lokal kita, konsumsinya beragam dan cukup. Ya, itu mantra kita, beragam dan cukup. Ya, terima kasih Bu Tres, dan jangan lupa sekali lagi saya sampaikan untuk like dan share, subscribe dan juga komen untuk topik apa lagi yang mau kita bahas selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.